Satu hal yang bisa aku dapat dari menjadi baper adalah paling enggak saat kamu merasa emosi, saat kamu berada di kondisi yang nggak nyaman, nggak aman, kalian bisa tahu trigger apa yang membuat diri kalian itu jadi terpancing untuk baper. Halo, selamat datang di Forever Young. Bareng aku Nabila. Aku Dela. Aku Galuh. Jadi, perkenalkan, ini segmen baru kita, namanya ini obrolan serius. Di segmen ini kita mungkin bakal sedikit deep talk, atau banyak, mungkin nggak tahu ya nanti. Ini obrolan serius, kali ini kita bakal bahas tentang baper. Baper. Yang deket banget sama kita, yang relate banget sama semua orang sih kayaknya ya. Ya, walaupun ini kan judulnya podcast yang ngobrolnya serius gitu ya, tapi mohon jangan berekspektasi lebih gitu kita, karena gitu kan. karena kita juga kosong sebenarnya. Kita berusaha untuk terlihat berisi, namun kalau misalnya kosong ya udah terima aja gitu ya. Baper ini adalah salah satu kata gaul yang diciptakan oleh generasi milenial pastinya. Dan baru populernya itu di tahun 2014 sampai 2015. Apa? Kalau misal kita punya tablet kan enak tinggal gini. Tablet guys, bulan depan. Amin. Nah, kata baper sendiri itu adalah akronim atau akronim itu apa, persamaan kata ya? Akronim atau persamaan kata dari bawa perasaan. Akronim singkatan Ibu. Iya. Oh iya. Aku gini, akronim kok tapi Fokus. fokus. Oh, mohon maaf ya. Emang Emang lu juga agak- masuk ke dalam udah nggak ada isinya aja ini. Emang agak kosong gitu ya. Sorry ya. Ini obrolan serius. Serius ya. Serius. Akronim itu adalah Singkatan singkatan kata dari guys. bawa perasaan. Bawa perasaan. Nah, deskripsi bawa perasaan itu tuh kadang-kadang tiap individu itu mulai punya beda makna nih gitu ya kan. Kalau kita itu menganggap seri sesuatu itu kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang orang lain pikir. Kadang-kadang kita itu misalkan nih, aku ngomongin suatu hal yang menurutku sensitif, tapi ternyata menurut orang nggak sensitif. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau menurutku ya, baper itu lebih ke ini sih. Biasanya itu orang-orang bereaksi lebih ketimbang merespon. Jadi ya itu tadi balik lagi ke perasaan masing-masing kalau menurutku. Semisal nih si A nganggep ini sebagai isu sensitif. Karena ini isu sensitif, responnya dia itu buat nahan-nahan gitu loh, buat nggak bahas ke orang lain karena takutnya orang lain tuh tersinggung atau apa. Nah sementara si B gitu kan belum tentu menganggap hal yang sama. Nah ketika si B itu sebenarnya nggak sengaja mengangkat isu itu, istilahnya kayak ya asal bunyi lah biasanya orang-orang gitu kan, Asal nyablak gitu asal ya. nyablak, asal ngomong gitu. Nah si A ini ngerasa aku tuh udah jaga-jaga gak ngomongin ini, aku tuh udah nahan-nahan, tapi kenapa orang lain kayak gitu. Nah kayak gitu itu lebih ke bereaksi lebih ketimbang merespon. Toh kalau misalnya si B tidak merasa itu hal yang sensitif, sebenarnya untuk si A meresponnya juga ya bilang aja kalau misal ini isu sensitif, bisa nggak kalau misalnya kita nggak ngomongin ini, baik-baik aja sih, biar maksudnya biar saling mengerti gitu. Iya, nah Tapi itu kan jarang masalahnya terjadi tuh, ya. masalahnya tuh sekarang kayak orang-orang di Indonesia itu kayak apa ya, kayak gampang banget tersinggung gitu loh tentang topik apa, mudah tersinggung. Itu termasuk baper nggak menurut kalian? Iya, kalau menurutku nih, aku nggak ngerti sih, ini orang-orang kayak gini tuh udah lama atau baru-baru ini, semenjak era sosmed, globalisasi Iya, atau iya, apapun betul. itu. Sepertinya karena banyaknya platform dan itu tertulis, Ah, jadi betul. lebih gampang Iya, benar. rekam digitalnya. Kalau misalnya dulu kan mungkin kita guyonan antar temen, nggak ada yang rekam, nggak ada yang ini, jadinya kalau misalnya guyon-guyonan Iya, betul. Dan Biasa, kalau kayak misalnya itu udah tertulis kan, istilahnya itu udah jadi statement orang gitu nggak sih? iya, jadi kayak gampang buat ngejatuhin orang yang bikin Nah, statement tersebut. Iya. Di sisi lain, kitanya sebagai manusia kayak merasa selalu benar gitu loh. Argumen apapun yang ada dalam pikiran kita itu, kita selalu berpikir bahwa itu benar, padahal kan belum tentu gitu. Karena kita kan tumbuh juga otomatis beda sosial, Beda lingkungan. beda
letak geografisnya juga, otomatis cara pemikirannya juga beda gitu kan. Gitu. Ngomongin masalah tentang sosial media tuh, aku pengen cerita karena aku tuh pernah punya pengalaman gitu kan. Aku itu adalah orang yang aktif di sosial media, which is adalah Instagram, Facebook, yang memang isinya kayak banyak sharing orang lain tentang kehidupannya gitu. Nah, suatu ketika aku tuh ngefollow lah salah satu akun patriarki gitu. Tujuan aku adalah untuk memperluas aja gitu, memperluas cara pandang aku, memperluas istilah itu sendiri, habis itu jadi knowledge buat aku juga. Suatu ketika di postingannya dia itu, kalau nggak salah itu tentang ibu yang tinggal di rumah ngurusin anak sama ibu yang kerja. Karena itu topiknya juga sedikit lebih sensitif ya daripada daripada topik-topik yang lain yang ada di Instagram itu, otomatis aku mau speak up dong. Bahwasanya intinya adalah bahwasanya nggak apa-apa kalau kamu tinggal di rumah gitu, nggak harus kerja, nggak apa-apa, karena di rumah pun juga pekerjaannya luar biasa beratnya gitu loh. Banget. Untuk bisa nerima bahwa dia mau di rumah aja itu kan udah berat banget gitu. Nah, maksudku kan ya nggak masalah, bukan jadi sebuah masalah kalau misalkan kamu di rumah, bukan berarti kamu nggak berdaya. Intinya itu yang aku pengen highlight itu. Jadi di situ tuh ada kata-kata abdi. Abdi itu adalah istilahnya kayak kamu mencurahkan atau kamu kayak seluruh kayak seluruh apa yang ada dalam kayak kamu curahkan ke keluarga. Aku akhirnya mikir dong, kayak kan bener sih apa yang aku katain. Maksudnya kamu mengabdikan nggak salah gitu. Seketika saat kamu sudah mau menikah dan akhirnya kamu punya anak, otomatis kan semua yang ada dalam diri kamu kan jadi milik keluarga gitu. Secara nggak sadar maupun sadar, itu otomatis naluri seorang ibu pasti kayak gitu. Gitu tuh masih aja dia bilang, kok kamu bilangnya ngabdi sih? Kamu ada kata-kata yang lain loh selain mengabdi gitu. Ya emang kenapa sama mengabdi? Toh itu cuman konteks kata loh, bukan maksud gitu. Kok sebaper itu sih jadi orang? Kan maksudnya konteksnya bukan itu yang aku mau sampaikan. Atau mungkin kalau misalnya dia minta diskusi lebih lanjut, bentar deh, yang lebih berbobot kayak apa gitu? Bentar, itu dia ngebalesnya konteksnya ngejatuhin kamu atau ngajak diskusi? Jatuhnya kayak agak ini sih, kayak agak keras aja katakan. Mbak, coba cari di KBBI ya, kata ngabdi itu apa artinya? Oh gitu balesnya? Iya, gitu. Dan itu nggak cuma satu orang, kalau nggak salah 2-3 orang. Aku kira itu si lawan bicaramu itu menceritakan sudut pandangnya dia gitu loh. Ternyata enggak ya. Dia malah ngomen ke kata-katamu doang. Padahal kalau sebenarnya dia ngomen yang lebih lebih baik dari itu bisa jadi bahan diskusi. Maksudnya nggak harus apa ya istilahnya, nggak harus tersinggung gitu kan. Nggak perlu kata-kata ngabdinya itu loh guys. Kayak kita tuh bisa berkomunikasi, kita bisa berdiskusi dengan enak itu kalau misalkan kita itu sama-sama terbuka gitu. Tapi tetep menurutku itu it's easier than done gitu loh. Jadi aku pun juga kalau misalnya di posisi yang sama nih, kalau misal udah kesulut nih emosi, saat itu juga aku diajak diskusi pun juga nggak bisa gitu. Jadi cenderung menenangkan diri dulu sebelum akhirnya kita buka diskusi yang lebih dalam. Kalau kalian sendiri punya pengalaman yang kayak gitu nggak? Atau mungkin pengalaman yang hampir sama kayak aku lah, istilahnya kayak gitu. sosmed gitu. Ya nggak cuma di sosmed sih, mungkin kalau misalkan kalian di dunia nyata. Ini aku boleh ngomongin grup chatku nggak? boleh. Kalau aku sih pernah pengalamannya sih ini di grup chat, kayak grup chat angkatan gitulah, lama nggak ngobrol, terus ya Angkatan yang mana nih? ya udahlah angkatan pokoknya. Gak usah diperjelas gitu, takutnya nanti ada yang kesinggung. Terus Kayak baper. kayaknya aku yang baper aku. Oh gitu ya. Terus aku tuh ya tanya-tanya kabar biasa gitulah. Karena sudah lama nggak komunikasi. Jadi kayak bercanda-bercanda gitu. Cuma terus kebablasan akhirnya bercandanya. Terus tanya-tanya gitu, gimana badanmu masih kayak bolong nggak? Meskipun bukan aku yang ditanyakin. Body shaming ya Iya, jatuhnya. terus jatuhnya body shaming gitu kan. Nah, kebetulan temanku yang lagi ditegur ini, yang jadi objek. yang jadi objek ini, dia merasa struggle sama hidupnya. Jadi aku negur dia, masih musim body shaming kayak gitu. Tapi aku ngomongnya ya biasa, ya sebenarnya biasa, cuma karena chat. Konotasinya kan Konotasinya beda. beda. Kalau misalnya orang yang bacanya pas dia lagi gimana gitu. Ya mungkin sama juga, ya akunya juga mungkin dia cuma bercanda, tapi karena aku melihatnya apaan sih? Jadi aku langsung ngomong kayak gitu, musim bercanda kayak gitu. Terus dia langsung ngomong gini, baper, bubar.
Orang itu sering apa ya istilahnya kayak sering membenarkan kata baper terhadap sesuatu yang dia lakukan, padahal yang dilakukan itu juga nggak ada baiknya buat orang lain, termasuk body shaming. Terus aku tuh kayak langsung bales, oh sekarang udah nggak ada kata maaf, udah diganti sama kata baper. Ya, Aku itu bilang setuju. gitu. Jatuhnya kayak Jatuhnya berlindung gitu loh. Tapi di grup itu jatuhnya kayak aku malah yang apaan sih, so edgy banget nih anak. Padahal kan nilai yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu kita sebelum ada sosial media kan itu gitu. Kalau misalnya kita bikin salah, kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain kan kata yang paling tepat kan maaf ya, bukan baper, bukan tersinggungan gitu aja gitu. Kalau misalkan guyonanmu masih aman-aman aja ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan saat kamu melontarkan sebuah guyonan dan ternyata guyonan itu sudah bersinggungan dengan faktanya, otomatis ya kamu melakukan kesalahan gitu. Jangan berlindung di atas kata-kata baper. Ini juga sih sebenarnya kalau aku lihat ya batasannya tuh tipis banget kan sebenarnya. Ini sebenarnya ya kalau menurut sudut pandangku hal ini kalau misalnya dibawa jadi masalah tuh bisa jadi masalah. Tapi ketika dibawa relax ya bisa jadi relax. Kalau dibawa relax itu lebih cenderung ke mengkomunikasikan kayak aku bilang tadi. Betul. Kayak ini nggak cocok loh buat diomongin di forum ini gitu misal. Nah kan kalau dengan kayak gitu lebih tepat sasaran dan nggak ngode ujungnya kayak gitu. Kalau misalnya dibawa jadi masalah kayak misal wah aku udah marah duluan, responnya itu lebih ke bereaksi bukan merespon. Kayak yang nyerang Galuh itu tadi konteksnya lebih ke perbuatannya bukan ke substansinya. Balik lagi ya, ini lebih gampang diomongin daripada dilakuin karena aku pun juga begitu. Aku pun juga begitu di dunia nyata. Aku punya beberapa temen, berapa apa cuma satu ya nggak tahu ding. Jadi pokoknya aku punya lah temen yang orangnya itu emang mulutnya itu nggak bisa dijaga gitu loh. Kenapa aku jadi marah-marah ya? Pokoknya gitu lah. Belum udah baper kan aku kan. Jadi emang Sering kebablasan lah. emang pada dasarnya dia itu selengean gitu kan. Ya namanya juga kita bermasyarakat, ada cocok ada nggak cocok ya kan. Betul, Dan itu hal yang wajar, bener-bener wajar. Suatu saat dia ngomongin aku, tapi kebanyakan aku udah lupa sih. Misal dia ngomongin aku A gitu, terus aku nggak suka. Aku tipikal orang yang tidak bisa menyembunyikan ekspresi. Jadi ketika aku dicolek nih sama orang, langsung lah aku bereaksi gitu. Padahal kan aku tahu itu nggak bijak gitu loh. Akhirnya setelah itu, ya memang dia orangnya seperti itu, dia melakukan yang sama. Kalau misalnya dia emang udah kelihatan nih gelagatnya udah nggak enak, aku diem, aku pergi. Itu cara aku menghindari konflik lah. Memitigasi Aku cara Meminimalisir bagaimana kita bisa terluka. Iya betul. Iya pokoknya gitu lah. Kecewa. Jadi cara aku menghadapi itu dengan ya udahlah emang orangnya kayak gitu. Emang ada orang kayak gitu. Emang orangnya kayak gitu ya udah aku pergi. Sebenarnya aku bisa ngomong aku nggak suka loh diomongin kayak gitu. Cuman Maksudnya membuka pembicaraan atau diskusi yang lebih dalam terkait apa yang dia lakukan. Iya, Cuman kayak gitu tergantung siapa yang subjeknya bakal kita juga ajak ngobrol. iya, tapi setidaknya kita nyoba gitu loh, Del. Setidaknya kita udah Nyoba. nyoba. Ya, tapi sampai detik ini aku belum bisa jadi orang kayak gitu dan aku masih berusaha untuk jadi orang kayak gitu. Yang aku tadi bilang batasannya itu tipis banget, itu tuh kayak apa sih, kayak norma sosial gitu nggak sih guys? Iya, karena norma sosial itu kan nggak tertulis ya. Iya, Semua kayak itu gitu. jadi serba subjektif gitu loh. Abu-abu lah akhirnya. pokoknya. Boleh enggaknya itu kayak Tergantung. Nah, kayak Dan bergantung itu kan banyak faktor yang mempengaruhi Iya. gitu. Dan terlalu banyak variabel yang mempengaruhi gitu. Nah. Kalian ada pengalaman lagi nggak? Soalnya aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku tuh selalu punya pengalaman yang buruk di sosial media. Kalau misalkan kalian tahu nih, beberapa bulan yang lalu tuh di awal-awal COVID ada influencer yang kena bully gara-gara dia nggak menyarankan kita pakai masker secara tidak langsung menurut orang lain. Tahu kan kalian? Enggak. Indira itu kan. Jadi dia itu nggak pakai masker karena iya. sesek gitu tuh loh, kayak Nggak aku nyaman nggak aja. nyaman pakai masker, aku buka aja gitu. Suatu ketika dibully sama banyak orang dan lain sebagainya, aku mau speak up dan berkomentar gitu tentang Dia sungguh ini ya, positif. Aku tuh mencoba untuk menjadi orang yang positif dalam hidupku. calon aktivis jangan-jangan. Iya. Karena gini loh guys, aku belum bisa punya apa-apa gitu. Iya. Aku cuman bisa menyalurkan apa yang udah aku punya, apa yang aku yakini ke orang gitu loh. Jadi karena aku masih belum punya apa-apa ya, aku pengen sharing kepositifan aku aja gitu. Nggak berusaha untuk menjatuhkan orang lain ataupun ngebully orang lain kalau memang aku nggak kenal sama orang itu gitu. Nah suatu saat aku komen lah. Waktu itu dia bikin klarifikasi kan di podcast orang Iya. yang berotot itu gitu. Iya. Nah maksudku intinya adalah aku tuh pengen bilang sama
sama dia, sama si Indira itu. Ya, kesebut. Sama Gak si apa-apa lah. sama Everybody knows. sama si YouTuber ini. Kalau ya memang kamu salah. Dan aku juga pengennya mengedukasi orang-orang yang nonton sih. Kayak ya memang dia salah. Dia sudah melakukan kesalahan. Tapi kan dia juga manusia. Dia bikin kesalahan. Iya. Dan dia juga punya kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Itu aja tuh masih ada orang yang berpikir kalau aku tuh goblok kayak. Padahal tuh Padahal kamu cuma berusaha untuk senetral mungkin jadi orang. kayak aku juga nggak membenarkan apa yang dia lakukan. Iya. Tapi dia juga manusia, dia punya kesempatan kedua untuk bisa merubah. Aku paham gitu. Jadi kayak daripada kita mempermasalahkan hal-hal kayak gini, ya udah kita move on aja. Kenapa sih? Maksudku itu Kayak gitu kan. Tapi kenapa masih aja ada orang yang bilang bahwa punya pikiran kayak gitu tuh sempit gitu loh, padahal kamu yang kebalik. Iya benar, Anda yang sempit. kalau toh misalkan ya si sosok YouTuber ini itu punya nama, kan kamu juga punya akal. Tuhan itu sudah menganugerahkan akal ke kamu bisa berpikir, kamu punya otak yang luar biasa, kan kamu juga harus nyaring intinya kan di kamu gitu loh. Ya udah pakai tuh otak. Kayak ya walaupun dia influencer, dia orang yang besar, sekalipun dia presiden, toh dia juga manusia, bikin atau pernah bikin salah. Ya gimana kita caranya menyaring apa yang positif dan negatifnya dibuang gitu loh. Jangan karena dia salah kamu berhak untuk mencaci dia, kamu berhak untuk memaki dia, bahkan kamu berhak untuk nyakitin dia. Padahal kan enggak. Gitu. Perilaku yang dia lakukan juga bukan buat kamu kok gitu. Dan mungkin aja dia emang nggak tahu saat dia ngelakuin itu gitu. Gak sengaja tidak berpikir sebelum berbicara, kan sering banget juga. Mungkin sebenarnya dia nggak melakukan itu banget, nggak bener-bener apa sih yang dia ceritain, yang dia omongin nggak nggak maksud. bener-bener Dia nggak bermaksud, karena memang keterbatasannya dia aja gitu loh. sebenarnya Mengelola konflik itu emosi. gimana cara masing-masing individu Iya. Nah, ini sih yang pengen aku tanyain sama kalian. Sebenarnya untuk menjadi tersinggung itu sehat nggak sih? Menurut aku wajar sih. sebenarnya wajar, cuma kalau misalnya terus-terusan juga tuh Iya, ada iya, yang iya. salah, Iya. tapi ya perasaan ya valid, gimana dong. Sebenarnya ini Betul, kompleks betul. sih. Apa ya? Sebenarnya ini tuh abu-abu gitu loh. Iya. Dibilang salah juga nggak salah, dibilang benar juga nggak benar. Soalnya norma sosial, norma-norma kayak gitu kan berbeda gitu di tiap daerah, tiap Tapi lingkungan. dari satu hal yang bisa aku dapat dari menjadi baper adalah paling enggak saat kamu merasa emosi, saat kamu berada di kondisi yang nggak nyaman, nggak aman, kalian bisa tahu trigger apa yang membuat diri kalian itu jadi terpancing untuk baper. Maksudnya hal-hal apa aja yang bisa bikin kita Iya, nih jadi masing-masing pribadi itu tersinggung gitu. Kayak aku jadi akhirnya punya boundaries nih, kayak oh berarti kalau misalkan orang lain ngomongin hal yang jauh tentang ini, aku nggak bisa mentolerir itu. Jadi lebih baik aku akan lebih bijaksana kalau misalkan aku menarik diri. Jadi kayak lebih tahu, kayak lebih tahu cara nanganin diri kita, sendiri. kayak Iya. mengontrol apa yang ada dalam diri kita gitu. Jadi kita ngerti mana yang men-trigger kita, mana yang akhirnya kita aman-aman aja nih, bercandaan yang aman, bercandaan yang nggak aman menurut kita. Ada yang mau ditambahin mungkin? Jadi balik-baliknya ke kontrol diri masing-masing lagi kan. Iya. Kalau misal aku tadi responnya kalau saat itu aku kepancing emosi, aku pergi. Soalnya kalau misal aku ngomong nih, aku ngucap, aku takutnya nyakitin orang lain, kayak aku salah ngomong, kayak betul. Nah, jadi aku lebih baik dibilang pemarah dan pergi dan diam daripada aku jadi pemarah yang nyakitin orang lain. Betul. Daripada menjadi orang yang meledak-ledak gitu Iya, loh. betul. Soalnya aku juga pernah habisnya kayak digituin sama orang, terus aku jawab, habis itu aku kayak nyesel gitu loh. Kan itu namanya marah kan perasaan sesaat kan. Iya, betul. Ntar kalau misalnya udah tenang, udah dingin, dipikir-pikir lagi, aku sama aja dong sama Satu hal yang perlu kalian tahu adalah sebenarnya marah itu bisa diredam. Jadi gimana caranya kita bisa meredam marah aja sebenarnya. Justru yang harus diluapkan itu adalah sebuah tangisan, guys. Kalau kalian merasa sedih, gak boleh ditahan. quotes the day. Quotes of the day. Kalau mungkin marah bisa diredam ya, tapi nggak ada salahnya sih buat marah. Kalau menurutku, Iya. betul. iya kan. Aku pernah soalnya. Aku pernah ada di titik dimana ngerasa aku nggak nyaman sama diriku. Kayak misal, kenapa sih aku pemarah? Kenapa sih aku gini? Kenapa aku gitu? Kayak aku merasa tidak ada yang baik gitu loh dalam diriku. Yes. Aku pernah ada di titik itu, terus kemudian aku mulailah membayangkan aku ingin jadi Nabila yang kayak gini. Padahal itu bukan aku. Aku pernah memaksa aku untuk menjadi orang lain. Yes. Padahal aku sendiri nggak mampu, terus akhirnya Sendiri. kan menahan emosi kan juga nggak baik kan. Yes. Jadi kayak aku menahan emosi semakin nggak sehat. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak apa-apa kalau misal kamu marah ya
marah aja, tapi dikontrol gimana caranya kamu tidak menyakiti dirimu sendiri ataupun orang lain, gimana caranya kamu memproses emosimu. Dan kalau misal kamu ingin jadi orang yang lebih baik, ya udah jadilah versi lebih baik, betul. sesuai dengan dirimu, Sesuai kemampuan kita juga Iya. sendiri. Karena orang itu beda-beda. Ya udah terima aja sih. Sekarang di mana sih orang di dunia ini yang mau menyakiti orang lain? Pasti kan nggak ada. Tujuannya kan pasti sama-sama. Ada sih orang yang mau balas dendam. Iya juga sih. Kalau itu beda konteks ya. Jadi ini orang yang pernah tersakiti. Iya. Jadi jangan pernah menyakiti orang lain karena kamu akan disakiti. Orang yang tersakiti adalah orang yang menyakiti di masa depan. Nggak sih? Iya, bisa jadi Kayak Joker ya. Iya, bisa Kayak jadi Joker ya. ya. Jadi kayak korban saat ini adalah tersangka masa depan. Bisa jadi. Dan itu kayak Nah, itu lingkaran jauh setan. lebih bahaya soalnya, ya kan? Kayak iya. dia memendam rasa itu, dia memendam rasa marahnya. Nah, itu justru lebih bahaya. Jangan jadikan orang lain yang dasarnya itu emang dia udah punya jiwa yang tenang, jiwa yang baik, dengan omongan kamu yang nggak ada faedahnya buat dia menjadi dan mengubah dia menjadi orang yang lain. Sama kayak kamu gitu tadi, Dan intinya. ini aku nggak tahu sih ini benar apa salah ya. Aku menyadari satu hal, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu berbuat baik kepada kita, karena ya siapa kita gitu loh. Misal nih ada orang dijamret, kenapa sih harus aku yang dijamret? Nah, betul. Kayak gitu ya, memang kesempatannya itu jambretnya kamu, ya udah, emang siapa kamu nggak boleh dijamret kayak gitu Iya. sih. Paham nggak sih maksudnya? Semuanya berhak untuk itu gitu. Iya kan, toh kalau misal Tunggu. Maksudnya berhak. Ada ambigu. Maksudnya semua orang semua orang yang di dunia ini tuh punya potensi untuk dikira. iya itu Nah, lebih bagus gitu. Kita itu bukan siapa-siapa untuk selalu mendapat perlakuan baik orang lain. Iya, betul. Terus caranya kita untuk biar dibaikin orang lain tuh gimana sih? Ya give and take aja. Iya kan? Semakin kamu memberikan kebaikan ke orang lain, secara natural dan hukum semesta itu pasti bakalan balik ke kamu Bahkan sendiri balik kok gitu. Jadi wow berat banget ya, lapar aku kayak. Mau ngepul nih otak aku kayak Patrick. Kayak Patrick yang pas ini. Nah, kita hari ini nggak cuma mau ngobrol aja tentang baper, tapi kita mau coba ngasih beberapa tips yang mungkin bisa jadi bukan pedoman atau pegangan kalian lah saat Mungkin bisa membantu. intinya kita mau ngasih tips, semoga tips ini bisa ngebantu kalian dalam menghadapi pertemanan atau circle pertemanan yang Ya jaga-jaga kalau misalnya yang baper gitulah. iya. Nah, kalau misalnya kita bilang baper itu kan ada dua subjek, ada pendengar, ada yang berbicara. Nah, aku juga mau ngasih tips ini buat keduanya, buat orang-orang yang mendengarkan. Yang pertama, pastikan kalian itu introspeksi diri dulu. Saat ada seseorang nih, misal mengutarakan buliannya ke kamu, coba kamu introspeksi diri. Apakah memang kamu kayak gitu? Misal nih, aku dulu pernah bully, aku gembrot, aku gendut, aku nggak cantik misal. Tapi saat aku ngelihat ke kaca, oh iya juga ya, aku gendut, aku nggak bisa merawat diri. Tapi saat ini aku masih belum punya intensi untuk itu. Ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Berarti mungkin dia itu dasarnya memang orangnya sukanya nyablak. Jadi akhirnya apa yang dia lihat secara visual nih, dia keluarin aja ke aku. Atau mungkin niatnya dia mau kayak Memberikan ngasih saran tapi dengan cara yang salah. Iya. Akhirnya kita nangkepnya juga Salah juga. Yang kedua, ini tips yang lebih ke personal sih ya. Yang kedua itu kalau misalkan kalian punya circle pertemanan nih, misalkan circle pertemanannya itu cenderungnya suka saling bully-membuli. Nah, kalian sebagai orang yang punya emosi kayak Nabila tadi, kayak misalkan dia itu Agak-agak melankolis lah. agak melankolis, agak kebawa perasaan, kalian lihat dulu pola diskusinya. Kalau misalkan pola diskusinya memang dasarnya saling melemparkan bulian, berarti memang kayak gitu pola diskusinya. Intinya nyamannya gimana sih? Nah, cari nyamannya dulu gimana. Kalau memang mereka nggak bisa diajak atau mereka nggak bisa digeser ke pembicaraan yang lebih tidak membawa intensi untuk menyakiti orang lain, ya kayak berarti cari kayak apa ya istilahnya? ngedistract pembicaraannya, tapi mereka nggak bisa, ya berarti ya memang kayak gitu, berarti bahasanya mereka, cara menyayangi satu sama lain Itu emang kayak gitu. di circle itu memang kayak gitu. Kan kadang ada ya kayak gitu ya, kayak di tongkrongan gitu kan biasanya bully-bulian gitu. nah habis itu Danisa.
Habis itu yang ketiga, ini berhubungan sama yang kedua tadi sih. Karena kalian udah tahu polanya kayak gimana, jadi kalian bisa bersikap. Kalian bisa Caranya bersikap merespon terhadap individu Nah, ini sama individu ini kayak gimana. Yes, betul. Yang selanjutnya dan yang paling penting adalah tutup telinga sama filter. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih lingkungan kalian orangnya suka membuli, suka melakukan atau mengucapkan hal-hal yang kurang baik ke kalian cukup filter aja, kalian cukup tutup telinga aja, ambil yang sekiranya positif untuk kalian dan buang hal-hal yang memang negatif buat kalian. Habis itu yang terakhir, menerima diri kalian bahwa kalian itu adalah manusia yang pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, buat kalian saat berbicara pada orang lain itu otomatis kan kalian harus berpikir nih, kira-kira apa yang aku omongin ini bisa nyakitin atau enggak. Nah, kali ini aku mau ngasih tips cara untuk meminimalisir diri kita menyinggung perasaan orang lain. Dan tips ini aku dapat dari 1%. Terima kasih 1%. Terima kasih 1%. 1% YouTube-nya bagus banget. Yang intinya adalah terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah true. Sebelum kalian berbicara, kalian harus berpikir dulu apa yang akan kalian ucapin itu bener nggak? Kayak misalkan nih, kamu gendut, tapi ternyata dia nggak gendut, kan nggak true dong? Iya. Otomatis itu tujuannya atau intentionnya itu kan cuman mau ngebully dia aja gitu, padahal dia udah kurus-kurusnya. Yang kedua, helpful. Kalian harus pastikan bahwa statement yang kalian akan utarakan ini itu ngebantu dia atau enggak, memberi saran atau enggak. Kalau misalkan apa yang kamu omongin, niatmu itu niatnya apa gitu iya. kan. Yang ketiga, important. Statement yang kalian akan keluarkan ini punya dampak apa ke dia. Kalau dampaknya negatif, ya sebisa mungkin kalian jangan ngucapin itulah, karena itu akan menyakiti orang lain. Yang keempat, necessary. Perlu atau enggak kalian ngomong kayak gitu. Akan membuat dia berkembang atau enggak statement yang kalian ungkapin. Dan yang terakhir, kind. Kalau misalkan ngomongin kind nih, kadang-kadang ada orang-orang yang memang dia itu harus dikasih tahu secara diem-diem, atau mungkin kasih taunya di forum yang lebih besar. Nah, itu yang harus kalian tahu secara personal. Kalian harus tahu orang itu kayak gimana saat dia ingin mendapatkan sebuah saran. Apakah memang dia harus diberikan saran di forum yang besar biar dia ketampar, ataukah memang dia tipikal orangnya yang memang harus dikasih tahu di forum yang lebih kecil, atau cuman ngomong Personal one on one aja. Nah, gitu aja tipsnya dari kita. Semoga tips yang kita kasih dan pembicaraan kita selama ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi pelajaran buat kalian tentang bisa memberikan sudut pandang lain juga. Nah, tentang keabu-abuan dari kata baper ini. Semoga kita terus bisa memproses diri kita bisa terus tahu apa yang men-trigger kita, yang membuat kita ngerasa baper atau enggak, sehingga kita juga bisa membatasi diri, kita bisa mengontrol diri, kita bisa lebih tahu apa ya istilahnya, kayak tempatnya kita di masyarakat tuh kayak gimana, kayak gitu. Super sekali ya perbincangan dan obrol-obrolan kita hari ini. Pergulatan episode ini. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Bye.